can't focus on what needs to get done. I'm on notice, hoping that you don't run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihana Sulkhotimah dari kelas 84. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, ada beberapa peraturan yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu TEP MPRS nomor 20 MPR tahun 1996 tentang Memorandum DPR GR mengatur sumber tertib hukum Republik Indonesia. Yang kedua, TEP MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pertama, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan per-PPU atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. Sebelumnya, kita telah membahas tentang undang-undang yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden. DPR itu sebenarnya apa sih? DPR merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat sendiri merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik tahun 1945. Namun, kekuasaan ini harus dengan persetujuan bersama Presiden. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR maupun oleh Presiden. Selanjutnya, kita beralih ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa sih Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 itu? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara historis, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar sudah dilakukan sebanyak 4 kali yang dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya, mari kita membahas tentang proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh Presiden. Pertama, Presiden mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada DPR. Yang kedua, Presiden menugasi materi terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Dan tahap terakhir, apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Dan proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR adalah sebagai berikut. Pertama, DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Tahap kedua, Presiden menugasi materi terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. Dan apabila disetujui bersama oleh Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Setelah saya rasa cukup bagi kita untuk membahas tentang undang-undang, mari kita beralih ke peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang sendiri adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 Ayat 1, 2, dan 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut. Pertama, Presiden berhak mengeluarkan per-PPU dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Yang kedua, per-PPU harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Yang ketiga, apabila per-PPU tidak mendapat persetujuan DPR, maka per-PPU harus dicabut. Dan yang terakhir, per-PPU harus mendapat persetujuan dari DPR, maka per-PPU ditetapkan menjadi undang-undang resmi oleh Presiden. Salah satu contoh peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dijadikan undang-undang adalah per-PPU nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan resmi ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 'Cause I'm a stalker, I seen all of your posts.
I'm just tryna play it cool now. But that's not what I wanna do now. And I'm not trying